Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, pabrik pengolahan sabut kelapa di Lampung Selatan ludes terbakar. Seorang perampok melumpuhkan 2 pegawai minimarket di Pesawaran dan menggasak uang belasan juta rupiah. Harga cabai di Pasar Lampung Barat naik drastis, dampak kenaikan harga BBM. Tim penyidik Polres Lampung Selatan mengungkap motif pembunuhan pria lansia bernama Rosat, warga Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang. Pembunuhan yang dilakukan Kurniawan itu rupanya salah sasaran. Tersangka awalnya berniat membunuh gadis yang juga adalah cucu korban. Tersangka mendatangi rumah korban dengan membawa senjata tajam. Saat itu, tersangka akan masuk rumah korban melalui jendela kamar cucunya. Nahas kedatangan tersangka diketahui korban yang kemudian mengejarnya. Tersangka yang panik kemudian menikam Rosat hingga tewas. Mencekik leher wanitanya dan wanitanya bangun sehingga terjadi perlawanan oleh wanitanya mengakibatkan tangan kanan wanitanya terluka. Perbantuan pertolongan melalui cara berteriak yang kemudian kakek daripada wanita ini terbangun sehingga terjadi perkelahian antara tersangka dan korban meninggal dunia. Tersangka telah merencanakan pembunuhan itu. Ia datang akan menemui gadis yang dicintainya dengan membawa senjata tajam. Berangkat? Mau ngebunuh, Pak. Mau udah niat ya? Iya, Pak. Mau ngebunuh yang sama si Rica itu? Iya, Pak. Jadi kenapa kok kamu membunuh kakeknya? Kakeknya mergokin, Pak. Jadi kakeknya ngehalangin kamu gitu? Iya, Pak. Pakai apa membunuh? Pakai pisau, Pak. Pakai pisau. Kamu tulisnya berapa kali? Di bagian perut, kepala, sama tangan, Pak. Kepala juga? Iya. Pembunuhan terjadi pada hari Rabu pekan lalu. Tersangka babak belur ditangkap warga usai membunuh korban. Polisi menyita barang bukti golok, pakaian korban, dan menjerat tersangka pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, ancamannya hukuman mati. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tim penyidik Polres Pesawaran menemukan fakta baru kasus pembunuhan remaja putri berinisial IT di kebun karet di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon. Pembunuhan itu rupanya direncanakan tersangka berinisial KRS. Gambar saksi. Pembunuhan yang direncanakan terungkap pada rekonstruksi yang digelar pada Sabtu lalu. Tersangka rupanya membawa botol dari rumah yang akan dipakai untuk menganiaya korban. Pembunuhan bermula dari tersangka KRS yang merayu korban untuk menemuinya di kebun karet. KRS kemudian memperkosa dan membunuh IT dengan dianiaya dengan botol. KRS juga merampas perhiasan kalung serta ponsel korban. Bagaimana tersangka membawa korban kemudian berhenti masuk ke dalam hutan atau kebun karet dan kemudian dilanjutkan dengan adegan-adegan selanjutnya sampai adegan terakhir adalah bagaimana tersangka memukulkan botol yang dipecahkan di kepalanya dan ditusukkan di lehernya.
Kuasa hukum tersangka meminta kliennya jujur agar bisa meringankan hukumannya saat di persidangan. Untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi jujur apa adanya. Karena apa? Dengan kejujuran daripada nantinya terdakwa Kamal ini itu akan meringankan hukuman dia. Sementara ancaman hukumannya ini adalah di atas 5 tahun. Dia kena undang-undang pasal pembunuhan, pasal pencurian dengan pemberatan, pasal perlindungan anak. Jadi ada 3. Jadi Jenazah IT ditemukan petani pada hari Rabu pagi lalu. Tak sampai 6 jam dari penemuan jenazah korban, polisi berhasil menangkap tersangka. Ia awalnya mengatakan bahwa pembunuhan dilakukan spontanitas. Pembunuhan dilatar belakangi rasa ketakutan tersangka yang kerap mengirimkan foto tidak senonoh ke ponsel korban akan disebarluaskan ke media sosial. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancamannya hukuman mati. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Sebagai upaya menarik investor pertambakan atau budidaya komoditas air payau, Pemda Pesisir Barat menggelar sosialisasi kemudahan perizinan investasi. Perizinan dilakukan pada pengusaha tambak udang di Kecamatan Ngaras dan Bengkunat. Pemda berjanji pengusaha yang akan mengurus izin investasi tidak akan dikenai biaya alias gratis. Upaya itu diharap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setelah terpuruk akibat parahnya pandemi COVID-19. Kami dari pemerintah mau menawarkan bahwa berinvestasi di Kabupaten Barat ini dengan tagline kami cepat, aman, dan semuanya kita laksanakan dengan gratis. Sesuai dengan instruksi dari Pak Bupati. Nah, hari ini kami mencoba membuka komunikasi karena bagaimanapun juga antara pemerintah dan pelaku usaha itu harus ada komunikasi dalam rangka kita memaksimalkan layanan dan juga mereka dalam rangka memaksimalkan investasi mereka di Kabupaten Pesisir Barat ini. Saya lihat dari sikap pemerintah sangat support, baik perizinan, perikanan, dan PLN juga sangat support. Harapan kita sebagai paguyuban tentu menjalin keharmonisan sehingga kita sebagai pelaku budidaya bisa bekerja dengan aman, nyaman, kondusif. Berdasarkan data Pemkab Pesisir Barat, kini telah terdapat 16 pengusaha yang bergerak di bidang budidaya air payau di Kecamatan Ngaras dan Bengkunat. Luas lahan produksinya mencapai 230 hektar dan diklaim bisa menghasilkan udang antara 240 sampai 340 ton per tahun. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Tak hanya kenaikan harga BBM, para pengurus atau agen bus di Terminal Raja Basa, Bandar Lampung juga mengeluhkan fasilitas di terminal banyak yang rusak. Terminal tak lagi sibuk dampak sepinya penumpang. Mulai dari lokasi bongkar muat penumpang, fasilitas MCK, ruang tunggu penumpang dan gedung terminal banyak yang rusak. Menurut para agen, kini banyak bus antar kota antar provinsi yang tak lagi masuk ke Terminal Raja Basa. Penyebabnya karena terminal rusak. Faktor lain karena Terminal Raja Basa jauh dari pintu gerbang tol Trans Sumatera. Nah iya, yang pasti itu fasilitas, tolong, terus semua mobil masukkan. Kalau begini apa lah, Mas? Oh, maksudnya ini yang masuk hanya mobil-mobil tertentu? Iya, lokal aja nih. Ini mulai Kota Bumi, Kota Agung ya di sini. Kalau lintas nggak ada. Lintas itu cuma ALS, Putra Remaja, sama Sinar Jaya kadang-kadang masuk, kadang enggak masuk. Orang itu nggak mau masuk. Yang jelas kan akses jalan ini. Otoritas Terminal Raja Basa telah mengajukan permohonan perbaikan ke Balai Pengelola Transportasi Darat, namun belum juga terrealisasi. Kita usulkan 2022, realisasinya kalau disetujui itu di 2023. Ini mekanisme APBN, jadi mengusulkan dulu. Di awal tahun disetujui, di 2023 dilaksanakan kegiatan itu.
Di masa jayanya dahulu, Rajabasa jadi terminal tersibuk di Lampung. Sebagian besar bus antar kota antar provinsi tujuan sejumlah kota di Sumatera dan Jawa masuk ke terminal Rajabasa untuk menurunkan dan mendapatkan tambahan penumpang. Itu telah sirna dan kini terminal Rajabasa setiap harinya hanya diisi oleh bus antar kota dalam provinsi serta angkot saja. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.